إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi Jalla Jalaluh, Rabbuna wa Rabbukum, Ilahuna wa Ilahukum. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan yang telah memberikan kita keislaman terpatri dalam hati kita, yang mudah-mudahan kita meninggal dalam keislaman dan berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan pengikutnya yang telah berjuang jiwa, raga dan darahnya untuk umat Islam ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema Jumat kita pada kali ini ialah permusuhan abadi Muslim dan Yahudi. Tahukah kita siapa Yahudi itu sebenarnya? Tahukah kita siapa Israel itu sebenarnya? Tahukah kita sebagai umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, membagi musuh terbagi menjadi dua, yang mana ayat ini kita hafal. Ayat ini bahkan dihafal oleh anak-anak kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka musuh Allah bagi terbagi dalam dua golongan. Yang pertama adalah minal jinnati, dari golongan jin. Yang kedua adalah dari golongan manusia. Nanti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa dari golongan jin, ialah iblis la'natullahi alaihi dan juga asyaitanir rajim, yang sebagaimana setiap kita melakukan kebaikan kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terlaknat. Adapun makhluk dan musuh kaum muslimin yang kedua, dan adawatun bainana wa bainahum adawatun azaliyah, yang mana permusuhan antara kita dengan mereka adalah permusuhan abadi. Bukan permusuhan tentang Palestina dan Gaza, tapi ini adalah permusuhan abadi yang Allah rekam dalam Al-Quran. Salawatullah wa salamuhu alaihi. Direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, memperingatkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa orang yang akan besar permusuhannya kepadamu, orang yang paling benci dengan ajaranmu, orang yang paling memusuhi dan mendengki dirimu dan juga umat-umatmu, wahai Muhammad, fa innahum al-yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu direkam dalam surat Al-Maidah ayat 82. Maka mulai detik ini, yakinkan dalam hati bahwa musuh terang kita adalah Yahudi. Yakinkan dalam hati bahwa musuh ini adalah musuh yang nyata dan Allah kekalkan dalam Al-Quran. Barang siapa di antara kita menolak bahwa Yahudi adalah bukan musuh Islam, maka dia menolak ajaran Islam dan dia menolak ajaran Al-Quran, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la'iyazbillah. Bukankah kita melihat dalam perkara beberapa hari terakhir yang pada akhirnya Allah Jalla wa'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin hari ini di Gaza, di mana beberapa hari sebelumnya saat kaum muslimin melaksanakan salat tarawih di sebuah masjid yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa di Palestina sana,
Kemudian orang-orang Yahudi tidak ingin melihat kaum muslimin salat, sampai akhirnya mereka memberikan rintangan dan halangan kepada kaum muslimin di Palestina sana, dan akhirnya mereka pun menembakkan dengan kejinya dan dengkinya kepada umat Islam. Sedang mereka salat berjamaah, salat tarawih, mereka melemparkan senjata kepada saudara-saudara kita yang sedang salat di sana. Berhentikah di situ wahai saudaraku? Tidak. Kedengkian mereka ini akhirnya mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa dengan sepatu-sepatu najisnya, yang pada akhirnya Al-Qur'anul Karim yang kita selalu lontarkan dalam setiap salat kita akhirnya diinjak dan dihinakan oleh mereka, la'natullahi alaihim. Itulah sebabnya mengapa Yahudi dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran, yang selalu kita baca dalam setiap salat, ghairil maghdubi alaihim, ya Allah berikanlah kami jalan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ya Allah berikanlah kami jalan yang engkau beri nikmat kepada para nabi ya arhamar rahimin, dan bukan jalan yang engkau terlaknati, yaitu para ulama tafsir sepakat bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Mari kita lihat sejenak sejarah kaum Yahudi wahai saudaraku. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang terpuji dan orang mulia. Namun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, yang kita tahu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, di Madinah penduduk besarnya adalah orang-orang Yahudi. Ada 3 kabilah besar di sana yang semuanya adalah orang Yahudi. Mengapa Yahudi tinggal di Madinah? Sejarah mencatat Yahudi tinggal di Madinah karena mereka berkeyakinan bahwa suatu saat nanti di akhir zaman akan ada nabi yang tinggal di Madinah. Oleh karena itu mereka bersama-sama berbondong-bondong tinggal di Madinah untuk mendapatkan wahyu dari Allah. Di antara mereka ada keluar turunan nabi. Namun Allah berkata lain. Allah menetapkan nabi terakhir adalah datang dari golongan orang Arab. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah untuk berhijrah, kemudian bertempat di sebuah masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba, maka datanglah 2 orang sosok ulama Yahudi dengki kepada Islam, yaitu Al-Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir. Dua dedengkot ini, 2 ulama ini datang kepada Nabi. Ketika datang kepada Nabi, melihat Nabi pada malam hari, mereka datang pada akhirul lail, sebelum subuh. Kemudian mereka pulang sampai matahari terbit. Ketika mereka sudah memastikan bahwasanya Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, kemudian mereka pun saling berkata satu sama lain, wahai Huyai bin Akhtab, engkau adalah ulama Yahudi. Ahuwahu, apakah engkau yang engkau lihat itu, bahwa Muhammad SAW datang dari Makkah ke kota Madinah, yang barusan kita bercengkrama dengannya itu adalah ahuwahu, yaitu adalah nabi yang tertulis dalam kitab-kitab Taurat dan Injil? Kemudian Al-Huyai bin Akhtab mengatakan, na'am, ya, itu adalah nabi terakhir. Karena mereka adalah ahli ilmu. Mereka Allah berikan Alkitab, Al-Injil wa Taurah. Kemudian Abu Yasir pun mengatakan kepada Huyai bin Akhtab, atusbituhu bi annahu nabi? Apakah engkau meyakini bahwa itu adalah nabi? Ya. Kemudian Abu Yasir mengatakan, lantas apa yang ada pada dirimu sekarang? Kemudian Huyai bin Akhtab mengatakan, wallahi adawatun ma abqait. Demi Allah, sesungguhnya mulai detik ini aku dan Muhammad akan terus bermusuhan selama aku hidup. Subhanallah, begitu dengki mereka kepada Muhammad SAW, sampai Rasul SAW 3 kali mendapatkan percobaan pembunuhan. Yang pertama, beliau ingin diberikan sebuah makanan, yang makanan itu telah diberikan racun, na'udzubillah. Sampai akhirnya singkat cerita, daging tersebut pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Allah, fa inni masmum, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah daging yang telah diracuni oleh perempuan Yahudi. Berhentikah di situ? Belum. Orang-orang Yahudi ingin memecahkan kepala Nabi, sehingga Nabi SAW di satu kesempatan didudukkan bersama Abu Bakar dan Umar. Wahai Nabi, Abu Bakar dan Umar, duduklah di sini. Kemudian di atas sudah ada yang siap untuk melemparkan sebuah batu besar. Namun Jibril datang kepada Nabi dan mengabarkan bahwa orang Yahudi ingin menjatuhkan batu besar kepada kepalamu wahai Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad SAW langsung kembali dan akhirnya terjadi peperangan. Yang ketiga, ketika Rasul SAW
sudah berumur lanjut. Nabi SAW mendapatkan percobaan yang ketiga melalui sihir yang dikenal Labid bin A'sam. Labid bin A'sam adalah orang Yahudi yang dengki sekali dengan Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya beliau sihir Nabi. Kemudian sihir tersebut ditaruh di sebuah sumur yang dikenal dengan sumur Zarwan, yang mana setiap ikatannya ada 11 sihir. Dari setiap ikatan ada 11 sihir. Jadi Rasul SAW disihir. Namun ketika Rasul SAW disihir, Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam, sampai akhirnya Allah Jalla wa ala menurunkan Jibril alaihi salam untuk membantu Nabi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diruqyah oleh Jibril alaihi salam dengan surat yang kita hafal, yaitu 2 surat terakhir yang jumlahnya adalah 11, yaitu surat Al-Falaq 5 ayat dan surat An-Nas adalah 6 ayat, yang ketika digabungkan akan terdiri dari 11 ayat, yang setiap ayat yang dibacakan oleh Jibril alaihi salam maka terlepaslah ikatan-ikatan sihir tersebut. Wahai ibadallah, inilah bukti bahwasanya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling benci dengan umat Islam. Dari Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, la taqumus sa'atu hatta tuqatilul yahuda. Wahai umat Islam, tidak akan terjadi kiamat besar sampai kalian wahai umat Islam akan memerangi orang-orang Yahudi. Hatta yaqulul hajar, sampai bebatuan dan juga pepohonan mengatakan, ya muslim, inna wara'i yahudi faqtulu. Wahai muslim, di belakangku ada Yahudi maka bunuhlah. Kecuali satu pohon yang mereka kembangkan saat ini, yang dikenal dengan pohon gharqad, yaitu pohon orang-orang Yahudi yang tidak akan berbicara di akhir zaman dan memang melindungi mereka. Hadis riwayat Muslim. Maka saudaraku yang beriman, saat ini mereka telah memberikan sebuah pernyataan yang sangat jelas kepada kita melalui perlakuan keji dan beringasnya. Umat Islam dihancurkan dan dibantai. Namun dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemenangan umat Islam diraih pada hari Jumat ini, dan mereka pun pada akhirnya mengakui untuk genjatan senjata, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala dengan media-media yang kita miliki, melalui doa maupun infak sedekah untuk mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah, thumma salatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah jalla fi 'ula ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai saudaraku, tidaklah disebutkan Yahudi dalam Al-Quran kecuali Allah menyebutkan sifat-sifat keburukannya. Bahkan Yahudi bukan hanya memusuhi Nabi, lebih dari itu, Yahudi memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran. Dan saya ambil 2 contoh dalam Al-Quran. Yahudi ketika didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq datang ke seorang ulama yang dikenal dengan Finhas, seorang Yahudi. Kemudian Abu Bakar memanggil mereka untuk masuk ke dalam Islam. Diberikan peringatan oleh Abu Bakar, wahai Finhas, masuklah kamu ke dalam Islam. Wahai Finhas, berikanlah infakmu kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan, dan bertakwalah kamu akan masuk ke dalam surga. Kemudian Finhas pun mengatakan, wahai Abu Bakar, orang yang diberi infak adalah orang fakir. Idzan nahnu aghnia, dan kami adalah orang-orang kaya. Sesungguhnya Allah adalah fakir. Marah Abu Bakar, ditempeleng oleh Abu Bakar dengan dahsyat luar biasa. Kemudian Finhas mengadu kepada Nabi. Wahai Nabi Allah, lihatlah apa yang dilakukan oleh saudaramu ini. Dia menempeleng saya dengan keras. Kemudian Nabi pun mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang anda lakukan dengan Finhas orang Yahudi ini? Diceritakan oleh Abu Bakar bahwa dia telah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Finhas
dengan mudahnya mengatakan, saya tidak mengatakan apa-apa. Wal'iyadzubillah. Maka turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi untuk membenarkan Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad sami'a Allahu qaula alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Allah itu fakir, mereka adalah orang-orang kaya. Sanaktubu ma qalu, kata Allah, akan kami catat dengan baik perkataan mereka. Wa qatlahumul anbiya, dan juga pembunuhan mereka terhadap para nabi bighairi haqq, tanpa hak. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq, dan pada suatu hari nanti kami katakan kepada mereka bahwa wahai Yahudi, masuklah kamu ke dalam neraka yang sangat pedih. Allah saja dimusuhi, apalagi umat Nabi Muhammad dan juga kita, wal'iyadzubillah. Adapun yang kedua adalah mereka orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu pelit, bahwa tangan Allah terbelenggu. Sebab ayat ini turun adalah ketika orang-orang Yahudi beriman kepada Nabi, maka Allah putuskan rizki-rizki mereka, Allah miskinkan mereka. Kemudian mereka pun mengatakan bahwa Allah itu pelit dan Allah itu tangannya terbelenggu. Maka turunlah ayat yang berbunyi dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 64, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim bima qalu wa lu'inu. Sungguhnya tangan-tangan Allah terbelenggu, namun sungguhnya merekalah yang dilaknat, dan tangan Allah adalah terbuka lepas untuk memberikan infak sedekah kepada siapapun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka poin yang bisa kita ambil adalah yang pertama, tidak disebutkan Yahudi dalam Al-Quran kecuali semua adalah keburukan. Ketika disebutkan Yahudi, maka disebutkan sifat mereka sebagai penipu, pendusta, pembangkang, pemakan haram, pembunuh para nabi, penyebar fitnah. Itulah Yahudi dan sejarah mereka. Kemudian yang kedua, bahwa hubungan Islam dengan Yahudi adalah hubungan permusuhan yang abadi. Dan yang ketiga, atas semua perilakunya itulah sebabnya mereka menjadi umat terlaknat, padahal mereka adalah umat yang terbanyak dikirimkan Nabi dari garis keturunan mereka. Dan yang keempat, jika tidak melaknat Yahudi, maka kita telah mengingkari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita berdoa kemenangan untuk saudara-saudara kita di Islam dan Palestina sana dengan doa setiap sujud dan doa seperti perang Badar. Apa doa perang Badar? Wahai Allah, andaikan engkau kalahkan orang-orang Gaza Palestina yang sedang berjuang sana, maka engkau tidak akan disembah lagi ya Allah di tanah Palestina Al-Quds. Kemudian yang terakhir, jika umur kita tidak cukup untuk membebaskan Al-Aqsa, minimal kita sudah mempersiapkan generasi kita untuk membebaskan Al-Aqsa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhil hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma saddid ramyahum wa qawwi dha'fahum wa thabbit aqdamahum ya rabbal alamin. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang ada di Palestina sana ya rabbal alamin. Terimalah syuhada-syuhada mereka ya Allah. Tetapkanlah hati mereka ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada mereka ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada mereka ya Allah. Turunkanlah malaikatmu sebagaimana engkau menurunkan malaikatmu pada perang Badar ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Sungguhnya orang-orang Yahudi telah mencacimu ya Allah. Orang-orang Yahudi adalah musuh malaikatmu Jibril wa Mikail wa Israil. Sungguhnya orang-orang Yahudi Allah telah musuh para nabimu ya Allah, yang telah membunuh para nabimu ya Allah. Ya Allah, sungguhnya saudara-saudara kami, anak-anak kecil telah dibantai di sana ya Allah. Maka turunkanlah kehebatanmu kepada mereka ya Allah. Allahumma zalzilhum zilzalan kabira wal'anhum la'nan kabira wa dammirhum tadbira ya jabbar ya jabbar ya qawiyyu ya matin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.